Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dalam bentuk video. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sosial Media sebagai Media Kampanye dalam Partai Politik. Kami berisi 4 anggota. Saya sendiri, Agus Setiawan. Yang kedua, Delima Carolina. Ketiga, Febri. Dan yang terakhir, Rengki. Baik, kita masuk ke materi latar belakang. Latar belakang. Negara demokrasi seperti Indonesia ini, pemilihan umum atau pemilu, pemimpin di tiap tingkatan pemerintahan merupakan hal yang wajib, terutama sejak reformasi. Artinya, demokrasi di negara kepulauan ini telah berjalan dengan berbagai dinamika yang mewarnainya. Dalam mempersiapkan pemilihan seperti itu, sangat umum kita ketahui masing-masing kandidat mempersiapkan pertandingan politik. Mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu, masing-masing berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu. Mereka berusaha untuk menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka. Berbagai bentuk atau praktek demokrasi, suara pemilih tentu akan menentukan kemenangan singkatnya. Semakin banyak suara atau dukungan yang didapat. Melihat fenomena ini, media sosial yang awalnya hanya untuk digunakan sebagai media untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, kini mulai menembus komunikasi antara individu dengan institusi. Partai politik dan kandidat mulai melirik media sosial sebagai suatu alat untuk berinteraksi dengan konstituennya, termasuk untuk mempromosikan produk mereka. Bahkan menjelang pemilu legislatif, partai politik mulai gencar membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap partai politik caleg mereka. Politis, warga, dan wartawan semakin mengadopsi media sosial baru seperti Twitter, Facebook, dan YouTube untuk mendukung tujuan-tujuan politik mereka. Baik itu untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan lainnya dengan ruang publik politik kampanye, menyebarkan atau mengambil informasi atau berkontribusi terhadap perdebatan rasional kritis. Menguasai komunikasi publik adalah salah satu kunci untuk memenangkan kompetensi di dunia politik, dan saat ini salah satu channel yang efektif adalah media sosial. Untuk kajian teori, dalam aktivitas politik, setiap kandidat dan partai politik mencoba berbagai usaha untuk memperoleh dukungan dalam pencapaian tujuan politiknya. Untuk itu, diperlukan sarana komunikasi dan informasi. Media sosial sebagai salah satu sarana informasi yang sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di masa sekarang. Media sosial mempunyai 4 manfaat bagi aktivitas politik suatu partai maupun kandidat, yaitu sebagai informasi, pelayanan, akses kekuatan politik, dan ruangan. Model komunikasi multiarah ini, menurut Tanese, peluang dukungan media sosial menjadi suara dalam pemilihan lebih besar jika ada keterlibatan atau partisipasi aktif calon pemilih. Partisipasi aktif ini tidak harus berlangsung di akun media sosial si kandidat, bisa saja pendukung kandidat itu menyebarluaskan materi kampanye dari akun kandidat. Tetapi, dengan pesan yang dipersosialisasi, lalu memancing perbincangan dengan teman-temannya di dunia maya. Dengan kata lain, keaktifan itu lebih penting dari banyaknya orang yang menjadi pengikut di akun media sosial. Di sini saya akan melanjutkan dari kajian teori. Partisipasi aktif tidak harus berlangsung di akun media sosial si kandidat. Bisa saja pendukung kandidat itu menyebarluaskan materi kampanye dari akun kandidat
sendiri, tetapi dengan pesan yang dipersonalisasi, lalu memancing perbincangan dengan teman-teman di dunia maya. Dengan kata lain, keaktifan itu lebih penting dari banyaknya orang yang menjadi pengikut di akun media sosial. Definisi dan bentuk media sosial. Media sosial sebagai media online partisipatif, di mana berita, foto, video, dan postcard yang dibuat tersedia melalui situs web. Media sosial melalui penyerahan dan biasanya disertai dengan proses pemungutan suara untuk membuat melalui item media menjadi lebih bentuk komunikasi menggunakan konten interaktif populer. Media sosial adalah jaringan informasi baru di teknologi informasi dengan menggunakan suatu dan user diproduksi, dan hubungan interpersonal diciptakan dan dipelihara. Layanan jaringan media sosial yang khas bisa berbagi konten, komunikasi, web, dan forum internet. Alat media sosial dan situs fungsional dan serbaguna, yaitu terdiri ada dua. Yang pertama Facebook, yang kedua Twitter. Facebook pendukung adalah halaman komunitas untuk kepentingan bersama. Banyak kandidat politik membuat sebuah halaman untuk mereka sendiri, dan ketika pengguna mengklik tombol like, pengguna yang menunjukkan bahwa ingin menerima update setiap kali kandidat menambahkan sesuatu di Facebook. Yang kedua, Twitter. Twitter bisa menjadi komunikasi yang menarik karena bentuk pesan yang sangat kompak. Dalam pesan singkat, tidak ada kesempatan untuk membenarkan sudut pandang atau mengutip sumber-sumber. Dan karena ini, pesan politik dan percakapan dapat lebih panas dan penting di sini daripada platform media sosial lainnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kita Febri, yaitu media sosial sebagai sarana kampanye partai politik. Kita tahu, dengan kemajuan teknologi yang sangat signifikan di era globalisasi ini, tentunya sangat menguntungkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya partai-partai politik maupun calon anggota legislatif dan eksekutif. Dengan adanya media sosial, maka kampanye-kampanye bisa dilakukan melalui jarak jauh. Tidak perlu jauh-jauh datang ke lokasi yang ingin dituju. Kenapa? Karena masyarakat bisa menyaksikan kampanye-kampanye itu melalui jaringan sosial media. Contohnya televisi, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Dengan adanya media sosial, tentu akan mempermudah kampanye-kampanye yang dilakukan para calon anggota legislatif maupun eksekutif. Karena kampanye itu bisa dilakukan melalui televisi. Karena kampanye bisa disiarkan melalui televisi, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Karena kemajuan teknologi dan jaringan yang semakin kuat, itu akan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia, dan mereka pemanfaatan teknologi oleh partai-partai politik maupun anggota legislatif, eksekutif bisa kita lihat di saat akan diadakannya pemilu, khususnya di negara kita di Indonesia. Ketika akan dilaksanakan pemilu, maka parpol-parpol dan calon-calonnya itu akan menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye mereka. Dengan adanya media sosial, bisa kita simpulkan bahwa media sosial sangat menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali. Karena apa? Karena dengan media sosial dan jaringan yang luas, teknologi yang tinggi, itu akan menciptakan komunikasi yang sangat mudah. Dan kita bisa berinteraksi dengan siapapun, dimanapun. Dan ingat juga, gunakan media sosial sesuai dengan peraturannya. Jangan melanggar aturan-aturan
dari penggunaan media sosial itu.